kita masuk ke latihan soal yang pertama, yaitu diketahui bahwa himpunan M dengan ordo 2 kali 2 bilangan real merupakan grup terhadap operasi penjumlahan matriks. Buktikan bahwa himpunan matriks segitiga atas T dengan ordo 2 kali 2 bilangan real sama dengan A, B, 0, C dengan A, B, C elemen real merupakan subgrup dari matriks M 2 kali 2 R dengan operasi penjumlahan. Penyelesaiannya yaitu himpunan T 2 kali 2 bilangan real bukan merupakan himpunan kosong, sebab apabila kita misalkan dengan bilangan 1101 itu merupakan elemen dari T 2 kali 2 real. Lalu yang kedua ada sifat tertutup, akan dibuktikan himpunan T 2 kali 2 tertutup terhadap operasi penjumlahan. Misal ambil sebarang A yaitu X1, Y1, 0, Z1, B, X2, Y2, 0, Z2 yang merupakan elemen dari himpunan T. Maka apabila kita jumlahkan A plus B, maka sama dengan X1 plus X2, Y1 plus Y2, 0, Z1 plus Z2 yang merupakan sama dengan X aksen, Y aksen, 0, Z aksen. Dengan X aksen, Y aksen, Z aksen merupakan elemen dari bilangan real. Lalu yang ketiga memiliki identitas, akan dibuktikan bahwa elemen identitas ada di dalam himpunan T 2 kali 2 real. Elemen identitas untuk operasi penjumlahan yaitu O sama dengan 0, 0, 0, 0. Maka O merupakan elemen dari T 2 kali 2 real. Yang keempat yaitu memiliki inverse. Pertama kita mencari dulu inverse dari A, X1, Y1, 0, Z1. Karena tadi diketahui bahwa operasinya merupakan penjumlahan, maka inverse-nya adalah kebalikannya atau negatifnya. Maka didapat A inverse adalah min X1, min Y1, 0, min Z1. Dimana min X aksen, min Y aksen, min Z aksen merupakan elemen dari bilangan real. Nah, karena 1, 2, 3, 4 memenuhi, maka diperoleh kesimpulan T 2 kali 2 real merupakan subgrup dari M 2 kali 2 real. Baik, untuk selanjutnya, latihan soal nomor 2. Soalnya adalah, kita ketahui bahwa B suatu himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup. Kemudian terdapat himpunan K, di mana K adalah kelipatan dari 5, sedemikian sehingga N adalah anggota dari B, maka K subset dari B. Pertanyaannya adalah, apakah K terhadap operasi penjumlahan himpunan K tadi merupakan suatu grup? Untuk menyelesaikan hal tersebut, kita akan menyelidiki 4 hal. Yang pertama adalah kita membuktikan sifat ketertutupan. Ambil sembarang XY, di mana XY adalah anggota K, maka kita misalkan X sama dengan 5N, di mana N adalah anggota B, dan Y sama dengan 5M, di mana M adalah anggota B. Kemudian, untuk X dan Y kita operasikan sesuai pada soal, yaitu penjumlahan, yaitu X ditambah Y sama dengan 5N plus 5M-nya ini. Kemudian menurut sifat distributif, kita keluarkan 5-nya, menghasilkan 5 di luar kurung N plus M, di mana N plus M adalah anggota dari B. Jadi, X dijumlahkan dengan Y anggota dari K, maka terbukti sifat ketertutupan. Selanjutnya, yang nomor 2, yaitu adalah sifat asosiatif. Karena K subset dari B, maka sifat asosiatif penjumlahan berlaku juga di K. Oke, untuk langkah yang ketiga, yaitu memiliki identitas. Untuk setiap X anggota dari K, di mana X adalah tadi 5N, dan untuk N adalah anggota dari B. Kemudian, ketika X dioperasikan dengan identitas, maka akan kembali ke dirinya sendiri. 5N dari sini, begitu juga dengan 5N ketika dioperasikan dengan identitas, maka akan kembali ke dirinya sendiri atau ke X. Jadi identitasnya adalah 0. Ketika X dijumlahkan dengan 0, maka akan kembali ke dirinya sendiri. Jadi didapatkan bahwa identitasnya itu ada. Kemudian langkah yang keempat, yang terakhir, yaitu semua elemen memiliki inverse. Untuk setiap T anggota dari K, di mana kita misalkan T adalah 5M,
di mana M anggota dari B, inverse dari suatu bilangan bulat itu adalah negatifnya sendiri. Jadi di sini inverse dari T adalah min T. Di sini min T sama dengan min 5M dari sini. Karena sama-sama dinegatifkan. Karena T untuk membuktikan bahwa memang ada inversinya adalah kita operasikan bilangan tersebut dengan inversinya akan menghasilkan identitasnya itu sendiri. Jadi karena T plus min T sama dengan 5M plus negatif 5M sama dengan 0 atau identitas tadi. Jadi K merupakan suatu grup karena memenuhi 4 hal tadi, dan karena K tadi subset dari B, maka terbukti K adalah subgrup dari B. Diketahui Z4 dengan operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Maka jabarkan masing-masing order elemen dari Z4. Kita dapat mengetahui order grup dari Z4 itu adalah 4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita dapat mencari order dari masing-masing elemen. Order elemen yaitu bilangan bulat positif terkecil yang memenuhi G pangkat N sama dengan elemen identitas. Nah, elemen identitas dari sebuah penjumlahan itu adalah 0. Maka kita bisa mencari satu persatu mulai dari 0. Kita mulai 0 pangkat 1 itu sama dengan elemen identitas atau 0, sehingga kita dapatkan order elemen dari 0 adalah 1, yaitu pangkat yang terkecil. Kemudian lanjut ke order 1. Kita coba 1 pangkat 1 itu adalah 1, 1 pangkat 2 yaitu adalah 2, ya. Karena 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 pangkat 3 yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, 1 pangkat 4, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4 atau modulo 4. Modulo 4 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan order elemen dari 1 yaitu 4. Kemudian lanjut ke 2. Kita coba 2 pangkat 1 adalah 2. 2 pangkat 2 yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Modulo 4 sama dengan 0. Jadi order elemen dari 2 adalah 2. Kemudian order elemen dari 3. Kita cari dari 3 pangkat 1 yaitu 3. 3 pangkat 2 yaitu 6. 3 pangkat 3 yaitu 9. 3 pangkat 4 yaitu 12. Jadi kita dapatkan order elemen dari 3 yaitu 3 pangkat 4. Pangkat terkecilnya yaitu 4. Jadi kita dapatkan order elemen dari 3 adalah 4. Nah, untuk soal selanjutnya, misalkan G suatu grup dan A himpunan G dengan unsur order A sama dengan 15, hitunglah tingkat order dari unsur A pangkat 3. Cara menyelesaikannya yaitu A pangkat 15 itu sama dengan identitas atau E, maka A pangkat 3 itu sama saja, jadi A pangkat 15 sama dengan A dikali A dalam kurung, itu jadi 5 kali, jadi A kali A dalam kurung, dan 5 kali sama saja sama dengan A pangkat 3 pangkat 5, jadi A pangkat sama saja A pangkat 15, A pangkat 3 pangkat 5 itu sama dengan identitas. Maka order dari A pangkat 3 adalah 5. Misalkan H adalah subgrup dari grup G, buktikan bahwa H sama dengan H. Untuk penyelesaiannya, misalkan G adalah grup dan H subgrup dari G. Untuk membuktikan H sama dengan H, perlu ditunjukkan H subtat dari H dan H subtat dari H. Misalkan kita ambil A itu adalah elemen dari H sebagai anggota H, A dapat dituliskan sebagai H1, H2. Untuk suatu H1, H2 itu adalah elemen dari H. Berdasarkan sifat tertutup H, diperoleh A sama dengan H1, H2 elemen dari H. Karena A elemen dari H, maka HH subset dari H. Berikutnya, misalkan B anggota H, perhatikan bahwa B sama dengan BE.
di mana E menyatakan elemen identitas pada H, akibatnya B sama dengan BE elemen dari HH, sehingga H subset dari HH. Karena H subset dari HH dan HH subset dari H, maka dapat disimpulkan HH sama dengan H. Jadi soal di atas terbukti.